Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah smartphone paling murah dari Vivo tahun ini. Harganya kalau di toko online cuma sekitar 1,3 jutaan. Vivo Y01. Dan di harga segini, Vivo ngasih desain body yang keren, kece, cakep. Kalau dilihat-lihat mirip bodinya Vivo Y15s yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Finishing bodinya tuh dibuat bertekstur halus kayak bahan jeans dan dikasih tambahan efek holografis jadinya kelihatan keren. Apalagi lihat desain bagian kameranya ya, yang simple, minimalis, classy kayak gini. Jadi kelihatan HP ini tuh tambah keren aja. Dan emang ya, sekarang tuh HP sejuta lebih dikit cakep-cakep banget desainnya. Sementara kalau untuk tampilan layarnya ini masih pakai layar gaya lama sih, water drop notch kayak gini. Layarnya yang 6,5 inch ini punya rasio layar standar 20:9, tapi kualitas visualnya beneran cakep loh untuk HP di bawah 1,5 juta. Kalau kita lihat dari sisi mana aja, ini tetap kelihatan jernih dan detail layarnya. Ya yang penting dalam jarak pandang normal ya. Dan kalau dipakai di bawah cahaya matahari juga masih cukup nyaman untuk penggunaan. Layarnya juga responsif, nggak pakai delay-delay, baik saat kita pakai buat harian ataupun saat main game. Dan layarnya ini udah bisa 10 sentuhan secara bersamaan, nggak kayak HP murah lainnya yang cuma 5. Ya, yang penting pastiin aja sih, tangan nggak basah atau berminyak saat pakai HP ini. Kalau untuk desain dan kualitas bodinya, Vivo Y01 ini bener-bener bagus. Udah kayak bukan HP paling terjangkau. Apalagi kalau lihat slot kartunya yang di sisi atas. Posisinya di atas kayak gini, kayak HP mahal kan. Dengan slot yang udah 3 kartu, bikin kamu tuh bisa ekspansi penyimpanan hingga 1 TB. Jadinya kalau simpen-simpen foto dan video ke microSD aja. Biar internal storage-nya tetap lega. Dan kalau diperhatiin ya, slot kartunya ini juga udah dilengkapi karet pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi kan lebih aman kalau seandainya kita kehujanan. Dan kalau lihat kotak penjualannya standar sih. Ya tapi ini lebih kokoh ya dibandingin kotaknya HP sejutaan lebih dikitnya Realme ataupun Samsung. Dan di dalam kotaknya juga lebih lengkap. Karena selain dapat smartphone yang kece keren, kita masih dikasih charger walaupun cuma 10 watt ya chargernya. Ada juga kabel charger dengan panjang yang standar, masih USB micro pula. Dapat juga jarum SIM card dan yang paling penting adalah masih dikasih softcase dengan kualitas yang bagus. HP di bawah 2 juta lain tuh jarang loh yang kasih softcase. Ini masih dikasih softcase, bagus pula. Dan Vivo Y01 ini punya performa yang berasa cukup untuk HP di bawah 1,5 juta. Cukup banget untuk bikin berasa nyaman selama penggunaan harian, termasuk main game ringan. Ya karena HP ini pakai prosesor yang emang udah tua sih, udah lawas, Helio P35. Terus dipasangin juga RAM cuma 2 GB aja. Tapi mungkin karena pakai prosesor lama kali ya, Vivo jadinya bisa optimasi secara maksimal HP ini. Dan penggunaan harian juga makin nyaman karena sensor dasarnya lengkap, komplit, mulai dari sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk fitur kompas, dan juga sensor gyroscope udah ada walaupun gyronya masih virtual. Yang penting HP ini siap kalau dipakai untuk kebutuhan virtual reality. Ya kalau dipakai buat main game FPS kayak PUBG atau COD Mobile, gyroscope-nya kurang nyaman karena ini masih virtual, agak delay dan bahkan kadang loncat-loncat. Wajar sih untuk HP harga segini. Dan HP ini juga masih belum dikasih sensor sidik jari ya buat buka kunci. Tapi pengenalan wajah untuk buka kuncinya juga udah cepet dan aman. Yang penting kondisinya nggak gelap aja saat buka kunci pakai wajah. Lama baca mukanya kalau kondisinya gelap. HP ini juga udah siap banget kalau mau dijadiin penuntun jalan menuju kebenaran. Maksudnya pakai GPS navigasi, pakai Google Map gitu. Karena untuk kelas harga segini GPS-nya cepat dan akurat baca lokasi kita. Terus juga udah bisa fitur kompas, jadi baca petanya lebih nyaman. Karena kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta tanpa harus jalan dulu. Di sektor suara, Vivo Y01 ini mengandalkan satu speaker single mono di sisi bawah HP yang pada saat disetel dengan volume maksimal, suaranya nggak rusak, nggak pecah, nggak sember, tapi cukup dapat detailnya. Gini suaranya. Daya tahan baterai dari Vivo Y01 ini juga udah standar aman. Dengan baterai 5000 mAh, ini tuh bisa tahan seharian bahkan 2 hari kalau untuk penggunaan normal. Waktu saya tes ya di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi, kalau dipakai buat nonton YouTube selama sejam, baterainya cuma habis 4% aja. Dipakai buat main game Mobile Legends selama sejam, baterainya juga cuma berkurang 9% aja.
Awet banget nggak tuh? Kalau dipakai buat nonton YouTube nonstop, ini bisa 24 jam nih. Dan kalau dipakai buat main Mobile Legends nonstop juga, ini bisa lebih dari 10 jam. Dan bener aja, waktu dipakai buat main game Mobile Legends, HP ini tuh bisa jalanin game di settingan grafis tinggi dengan frame rate juga tinggi. Dan waktu saya pakai ya, buat main game dengan settingan grafis maksimal, rata kanan semua, pokoknya shadow aktif lah. Udah berasa lancar selama internetnya bener. Dan ini juga udah di-download in-game data semua loh. Ya ada sih kadang drop frame, tapi ini masih aman dan nyaman buat main. Terus kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini udah bisa dan cukup enak buat main walaupun kita harus puas ya dengan settingan grafis paling rendah, di smooth medium aja. Dengan settingan grafis kayak gini, selama main udah bisa ngejar chicken dinner, yang penting mainnya bener. Ya yang namanya drop frame mah ada kadang-kadang, tapi tetap masih lancar, masih nyaman buat main, masih asik dipakai buat mabar. Ya baterainya emang udah berasa awet ya, tapi ngecharge-nya yang masih berasa lama. Standar sih kayak HP-HP terjangkau lainnya, karena HP ini tuh cuma support ngecharge 10 watt aja. Dan masih pakai USB micro juga untuk colokan chargernya, jadinya harus dilihat bener-bener nih saat colokin charger. Dan buat ngecharge-nya sendiri, lebih dari 3 jam baru bisa penuh 100%. Vivo Y01 ini tuh berasa lancar dan ringan karena pakai Android 11 Go Edition dengan sistem antarmuka buatan Vivo sendiri ya, Vantage OS versi 11.1 yang kelihatan dan berasa simpel. Dan saking simpelnya karena pakai Android Go Edition, fitur-fitur asik khasnya Vivo Android banyak yang nggak ada ya supaya tetap ringan karena RAM-nya cuma 2 GB. Tapi kalau mau ganti-ganti gaya HP masih disediain loh. Time Store bawaan yang pilihan tema dan wallpapernya banyak. Kamu bisa pilih-pilih aja sesuai kebutuhan, sesuai selera kamu. Untuk FM radio juga masih ada kalau kamu mau dengerin musik terhits tanpa harus kena kuota internet. Ya, tapi mesti pakai earphone kabel untuk bisa nangkap sinyal FM radio. Dan namanya juga Vivo, kalau buat foto-foto pastinya harus kualitas Vivo, harus bagus punya. Kayak Vivo Y01 ini, walaupun kamera depannya cuma 5 megapiksel aja dengan bukaan lensa f2.2, terus kamera belakangnya juga jujur cuma satu aja nggak pakai gimmick. 8 megapiksel kamera dengan aperture f2.0. Dan kalau lihat fitur-fitur kameranya juga nggak banyak nih, kamu bisa lihat. Simple banget, cuma begini aja. Tapi hasil foto-foto kamera depannya udah cakep dan berasa bagus untuk HP kelas harga di bawah 1,5 juta. Detail dan jernih dengan tampilan warna yang udah bagus. Ya kalau untuk foto-foto dengan background langit, kayak yang kamu lihat nih, langitnya putih terang aja nggak kelihatan detailnya. Kalau untuk foto-foto kamera utamanya juga walaupun cuma 8 megapiksel aja, tapi hasil foto-fotonya udah berasa bagus. Udah bisa banget dipajang di sosial media, dan nggak takut dibully karena warnanya bagus dan detail fotonya juga bagus, nggak berkabut, jernih hasilnya. Tapi kalau foto-fotonya dengan background ada langit, detail langitnya tuh nggak kelihatan, putih doang gitu. Ya mungkin karena nggak ada fitur HDR kali ya di kameranya ini. Dan walaupun cuma satu kamera aja, tapi HP ini tetap bisa foto-foto pakai efek bokeh kayak gini. Yang penting pastikan pada saat foto-foto efek bokeh kayak gini di kondisi cahaya cukup. Ya pastinya ada blur kusut dikit-dikit. Karena emang cuma satu kamera aja. Jadi efek blurnya itu 100% ngandelin software aja. Kalau hasil rekaman video menggunakan kamera depannya kayak begini. Ini dipegang di tangan aja, terus kita bawa jalan ya. Kayak gini, agak guncang-guncang karena di kelas harga segini emang belum ada yang namanya stabilisasi buat rekaman video. Kalau untuk kamera belakangnya gimana, kita cobain ya. Lari kemana? Kemana? Lari ke rumah. Nah, hasil rekaman video menggunakan kamera belakang kayak gini, sama kamera depan tadi ya. Dia sama-sama masih berguncang karena memang belum ada stabilisasi. Kalau buat fokusnya gimana, kita lihat ya. Tuh fokusnya kayak gitu, dia bisa langsung fokus sendiri ya tanpa perlu ditap. Dan ini untuk detailnya cakep, detailnya udah lumayan oke. Gimana Vivo Y01 ini? Kalau misalkan kamu belinya online, kamu bisa dapat harga 1,3 jutaan. Kamu bisa cek aja link di deskripsi video ya. Udah bisa dipilih nggak sih ini untuk jadi HP kedua? Walaupun RAM-nya cuma 2 GB aja. Dan gitu aja videonya. Semoga bermanfaat infonya. Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini harganya nggak beda jauh nih sama Realme C30, Redmi 10A. 10A, 11A ya. Perbandingan ya, compare ya. Biar seru.